Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Pagi semuanya. How are you today? Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini kalian dapat mudah untuk memahaminya dan kalian dapat mengaplikasikannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan ke-8 kemarin, kita telah membahas tentang descriptive text ya. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita masih akan membahas tentang descriptive text. Sebelum kita memasuki, alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran apa sih yang akan kalian dapatkan setelah kalian belajar tentang descriptive text ini. Yaitu menyusun dan mendeskripsikan teks deskriptif, lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteksnya. Jadi, saya harap setelah pembelajaran ini, kalian dapat mendeskripsikan sebuah tempat wisata misalnya atau tempat-tempat bersejarah, tapi yang pastinya menggunakan bahasa Inggris, ya. Oke. Kita akan mengulas kembali pada pertemuan kemarin. Sudah saya jelaskan bahasanya descriptive text is a text that describe a noun. Bahasanya descriptive text ini adalah sebuah teks yang menggambarkan. Ingat ya, describe, menggambarkan a noun, sebuah kata benda. Yang tujuannya, the purpose of descriptive text is to describe a noun. Yang tujuannya adalah untuk menggambarkan sebuah kata benda, bisa tempat wisata, orang, hewan, tumbuhan, ataupun yang lainnya. Ya. Nah, untuk membuat sebuah teks deskriptif ada susunan teksnya ya. Sudah kita bahas pada pertemuan ke-8. Ini akan kita ulas kembali lagi sekilas. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Nah, apa itu sih identification? Identifikasi ini adalah berisi pengenalan atau penggambaran umum mengenai objek atau topik yang akan dibahas ya. Jadi kita paparkan terlebih dahulu sih apa sih yang akan kita bahas, apa sih yang akan kita gambarkan di dalam sebuah teks tersebut. Kemudian masuk description. Di deskripsinya adalah berisi bagian-bagian yang menjelaskan secara detail mengenai objek yang telah diperkenalkan di bagian identifikasinya. Jadi di sini adalah gambaran selanjutnya yang secara detail yang bisa kalian gambarkan dari objek yang akan kalian gambar. Oke, di sini saya telah menyediakan beberapa contoh mulai dari tempat rekreasi ataupun bangunan yang bersejarah ya. Salah satu contoh dari bangunan bersejarah yaitu Candi Borobudur. Di sini saya telah menyediakan teksnya, kalian bisa membacanya. Di dalam teks ini sudah pasti terdapat identifikasi dan description-nya ya. Mana sih yang identifikasi? Coba kita lihat. Mana yang merupakan identification-nya. Coba kalian pahami dulu teksnya. Dan pasti identifikasi itu berada di awal kalimat biasa atau di paragraf pertama. Ya, Borobudur Temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia. It is situated in the central Java. Ini adalah merupakan identification, penggambaran secara umumnya. Ya, oke. Next, lanjut. Ini ada gambar beberapa gajah yang di sebuah taman nasional. Di sini sudah ada teksnya. Kalian bisa lihat.
Sama seperti yang tadi, Candi Borobudur. Di sini sudah ada namanya identifikasi dan juga description-nya. Nah, kalau Candi Borobudur tadi adalah contoh deskriptif dari tempat bersejarah. Kalau yang di sini tempat wisata, ya kan? Namanya Taman Nasional. Otomatis tempat wisata ya. Oke, I have two questions. Saya memiliki dua pertanyaan. We can discuss. Kita akan mendiskusikannya. Cara menjawabnya adalah menjawab dua pertanyaan yang akan saya munculkan nanti berdasarkan teks di sini. Teks di sini membahas tentang Paris. Ini bahasa Inggrisnya. Agar mempermudah, saya telah menyediakan artinya. Kalian bisa membacanya. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Oke, di sini ada. The first question. Soal pertama adalah what is the monologue about? Dari teks tadi, kita lihat teks ini membahas tentang apa? Ya kan? Itulah pertanyaan yang pertama. Poinnya kita lihat apa saja. Yang pertama, Paris. B. The lovers. C. Notre Dame. D. The court city. E. The city of light. Kita lihat. Di sini yang dibahas adalah ada kata Paris. Berarti teks tersebut membahas tentang Paris, ya. Berarti the answer is A. Jawabannya adalah Paris. The next, what has become the symbol of Paris? Apa sih simbol yang menjadikan simbol dari Paris itu? Yang poinnya pilihannya adalah A. The Louvre, B. The Cathedral, C. The Eiffel Tower, D. The Lovely Garden, E. The Light Structure. Kita lihat ya, kita baca terlebih dahulu. Bahasa Indonesianya aja ya, biar kalian memudahkan. Paris adalah ibu kota Prancis. Ini adalah salah satu kota terindah di dunia. Ini juga salah satu kota paling ramai di dunia. Taman-taman yang indah dapat ditemukan di seluruh Paris. Pada malam hari, banyak istana dan patung menyala. Untuk alasan ini, Paris sering disebut kota cahaya. Setiap tahun, jutaan orang mengunjungi Paris. Tempat paling populer untuk dikunjungi adalah Menara Eiffel. Struktur besar ini telah menjadi simbol Paris. The Louvre, salah satu museum seni terbesar di dunia, menarik banyak pengunjung. Katedral Notre Dame, sebuah gereja terkenal, adalah tempat favorit lainnya untuk dikunjungi. Nah, sudah kita baca. Di sini sudah jelas dibuat bahasanya Menara Eiffel. Struktur besar ini atau Menara Eiffel ini telah menjadi simbol Paris. Kita balik ke soal. What has become the symbol of Paris? Apa sih yang menjadi simbol dari kota Paris tersebut? Yaitu jawabannya C, the Eiffel Tower. Ya, bahwasanya simbol dari Paris itu adalah Menara Eiffel. Oke, I think that's all for today. Saya kira cukup untuk pertemuan pada kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa. See you next time. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. And nice to meet you. Senang berjumpa dengan kalian. And the last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.